Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatillah. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat bertemu kembali dengan channel Karsidi TV. Dan konten kali ini diberikan judul Ada Penyesalan. Penyesalan memang selalu datang belakangan. Islam mengajarkan keyakinan terhadap adanya hari akhir dan hari pembalasan. Islam menanamkan prinsip bahwa hidup di dunia ini adalah sementara. Kematian bukanlah akhir segalanya, tetapi kematian justru merupakan bagian dari awal hidup abadi yang sebenarnya di negeri akhirat. Surga dan neraka itulah tempat tinggal terakhir bagi manusia. Tingkah laku kita di dunia harus dipertanggungjawabkan ketika telah datang masa hisab. Apakah itu perbuatan baik ataukah perbuatan buruk? Hidup di dunia ibarat masa menanam, dan hidup di akhirat adalah masa menuai atau memanen. Kalau tidak maksimal menanam kebaikan atau kesolehan, bagaimana mungkin menuai atau memanen kebahagiaan? Perhatikan firman Allah dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 115. Apakah kalian mengira bahwa kami Allah menciptakan kalian dengan sia-sia dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Begitu kata Allah. Quran surat Al-Mu'minun ayat 115. Di antara penyesalan sewaktu hidup. Pertama, penyesalan harian atau cuma sehari. Misalnya masak nasi liwet malah menjadi bubur. Hanya sehari menyesal, bahkan mungkin cuma sekali makan. Besok hari sudah bisa makan nasi atau makan nasi liwet lagi. Nomor kedua, penyesalan satu minggu. Misalnya karena hujan lebat, Jumatan kelewat berjamaah. Jumat depan sudah normal lagi, cuaca terang dan tentu menyenangkan. Nomor ketiga, penyesalan bulanan atau satu bulan. Misalnya salah potong rambut karena selagi potong rambut mati listrik, sehingga potongan rambut menjadi tidak karuan. Hanya satu bulan saja menyesal karena bulan depan sudah bisa dengan model rambut atau potongan rambut yang diinginkan. Nomor keempat, penyesalan satu tahun. Misalnya kamu tidak naik kelas 1 tahun yang lalu. Waktu yang cukup panjang untuk menyesal karena tidak belajar dengan baik dan sungguh-sungguh, yang akhirnya menyesal sepanjang tahun. Tetap semangat dan sungguh-sungguh walaupun belajar, apalagi belajar sekarang dengan sistem pembelajaran jarak jauh atau online. Di masa pandemi COVID-19 dan new normal, dengan ketentuan dan protokol kesehatan tentu berbeda dengan pembelajaran biasa yang perlu lebih tekun dan lebih giat lagi belajarnya. Tetapi ingatlah, masa depan kita yang menentukan. Kita yang isi waktu dan kesempatan itu. Semoga COVID-19 pun cepat berlalu. Nomor kelima, penyesalan 5 tahun atau 5 tahunan. Misalnya dengan adanya pemilihan umum yang dilaksanakan 5 tahun sekali. Rakyatnya merdeka untuk memilih pemimpin. Semoga di pemilu tahun 2020 ini terpilihlah pemimpin-pemimpin yang akan membawa kemakmuran bangsa Indonesia dengan rahmat Allah dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Rakyatnya bahagia, tidak kekurangan sandang pangannya, rukun dan persatuan serta kesatuan bangsa terjalin dengan baik. Untuk itu, pikirkan matang-matang tentang pilihan kita supaya tidak terjadi penyesalan salah memilih
berarti penyesalan yang cukup panjang kita menantinya. Nomor keenam, penyesalan seumur hidup. Misalnya masalah pasangan hidup. Makanya dalam mencari pasangan hidup harus benar-benar diperhitungkan dengan baik dan pemikiran yang matang. Lihat betul bibit dan bobotnya, seperti keturunan siapa, kecantikan atau ketampanan, kekayaan atau hartanya, dan tentu agamanya. Mudah-mudahan membawa kebahagiaan keluarga, insya Allah dunia dan akhirat. Nomor ketujuh, penyesalan dunia dan akhirat. Misalnya kita tidak menjalankan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepadanya? Sementara kita setiap waktu, setiap saat melupakannya atau pura-pura lupa. Sholat subuh kesiangan, sholat zuhur kerepotan sibuk dengan pekerjaan, sholat asar masih di perjalanan, sholat maghrib kecapean, dan sholat isya ketiduran. Kapan waktunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini? Perhatikanlah dalam surat Al-Quran, surat Al-Ashr ayat 1 sampai dengan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'ashri innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, terkecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Saudara-saudara subscriber yang berbahagia, semoga bermanfaat dan berhasil, apalagi kita menghadapi pemilihan di tahun 2020. Semoga mendapatkan pemimpin-pemimpin yang terbaik. Amin ya robbal alamin. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.